ثم إلى حضرة من الأولياء والعلماء والصالحين من جميع الأنصار أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين في هذه البلاد ثم إلى حضرة شيخنا ومعلمنا ومربي روحنا إلى جسر شيخنا ومعلمنا ومربي روحنا إلى جسر ومن جميع أستاذ من حضر في هذه الجماعة أجمعين من جهة أب وأم وأصول وفروع والأرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأقربائنا وأصدقائنا وعمنا وعماتنا وخالتنا شيخنا 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 ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها فرها وبحرها خصوصا المؤلفة الكتاب الشيخ العالم العلامة عثمان بن حسن بن أحمد الشاعر الحنبلي نفعنا الله بعلومه علينا حسن مقاصدنا من الحاضرين في هذه الجماعة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita mulai, kita minta bantuan suratul Fatihah. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapat infak dari hamba Allah dan hadiahnya dikirimkan pada almarhum Haji Marsawi Riang bin Haji Ali. Mudah-mudahan almarhum senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disediakan oleh keluarganya senantiasa bisa meringankan bebannya di alam barzah. Semoga segala dosanya diampuni, amal ibadah diterima oleh Allah. Hamba Allah yang telah memberikan infak sedekah di Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan diberikan oleh Allah berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah segala-galanya, dengan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Ala hadiniyah wa ila natin wa ila hadrat Nabi Mustafa khususan almarhum Bapak Haji Marsawi bin Haji Ali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir kembali, bisa berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dalam lingkaran taklim di tempat ini. Mudah-mudahan kita niat ikhlas karena Allah, niat thalabul ilmi, niat menghilangkan kebodohan, niat menghidupkan Islam di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang kategori orang-orang yang menghidupkan rumah Allah, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Siapa yang mau menghidupkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, insya Allah hatinya, keluarganya akan diramaikan, dimakmurkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dihidupkan hati kita oleh Allah, dimakmurkan keluarga kita oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian Fadlul Amal dengan materi kitab Durratun Nasihin, masih bab di Fadilatul Ashab sampai halaman 126 baris 1 2 3 4 5 baris kelima Pak ya, dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit daraini amin. Faqala alaihi salatu wassalam, salim alal fuqara'i wa balaghahum anni annaman sabara minkum wa tasaba falahu salasu khisalin laisat lil aghniya. Ayat ini sebelumnya diterangkan bahwa itu masih mengenai ahlus sufah. Ahlus sufah ini kan katakanlah sahabat-sahabat Nabi yang sekaligus menjadi santri Nabi saat itu, yang hidupnya di emperan Masjid Nabawi. Seluruh sahabat Nabi ditampung karena saking banyaknya. Yang lain bisa ditampung di rumah sahabat karena saking banyak ditampung di emperan masjid. Kemudian salah satu utusan daripada sahabat-sahabat Nabi, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah hidup, orang yang ahli ibadah tapi kurang mampu. Ya, ahli ibadah, orang rajin ibadah, tapi mereka kurang
kurang mampu. Gampangannya itu apa? Tidak diberikan apa? Tidak diberikan harta yang terlalu banyak oleh Allah. Katakanlah mereka orang-orang fakir miskin. Mereka datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi, ya Rasul, saya ingin beramal seperti mereka orang-orang kaya. Mereka punya duit banyak, bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa sedekah, mereka bisa membantu yang lain, tapi kami gak bisa. Terus Nabi menyampaikan, salim alal fuqara'i, sampaikan salamku alal fuqara'i, terhadap orang-orang fakir. Salim sampeno salam siro alal fuqara'i ing atase pira-pira fakir. Wa balagha lan sampeno sira kabeh wong ing alul fuqara anis saking ingsun. Nah, ini pesan Nabi, wahai utusan engkau yang telah diutus oleh kaummu, sampaikan pada mereka, man sobaro minkum, man sapani wong sobaro kang gelem sabar sapa man. Sabar dalam arti tetap taat ibadah, menjaga iman Islamnya dalam kondisi kekurangannya itu, minkum saking sira kabeh, dari golongan kalian semua orang-orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah, tidak diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kita kurang untuk memiliki kehidupan kurang. Tapi semua itu engkau terima dengan wahtasabalan ikhlas karena Allah, falahu moko itu tepat dewa salah sufi solen utawi telung perkara. Nah, kalian kalau tetap sabar dalam sabar dalam kemiskinanmu, dalam kemiskinan tetap sabar, taat kepada Allah, iman tetap terjaga, kondisi tetap iman tidak turun, dan engkau ikhlas karena Allah, engkau akan mendapatkan 3 perkara laisat lil aghnia, yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Ya, jadi gampang terkenal seperti itu. Walaupun kamu saat ini menjadi orang fakir, orang miskin, tapi Allah memberikan keistimewaan kepada kalian, dan keistimewaan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang kaya nanti kelak di akhirat. Al-awwalu utawi kang paling awal, kang pertama. Al-awwal al-ula yang pertama. Anna fil jannati, sak temen dalam swarga iku ghurfatun ana kamar min yakutatin saking yakut, hamro'at kang warna merah, yang dulu iso ningali sapa wong ilai yang dulu ningali ilaiha maring jannah sapa ahlul jannati ahli swarga, kama yang dulu kaya oleh ningali sapa ahli dunya ilan nujumi maring lintang, wala yasilu lan ora tumeka ilaiha maring jannah illa nabiyun, kejaba nabi, au waliyun utawa wali, au syahidun utawa wong kang mati syahid, au mukminun fakirun utawa wong mukmin kang fakir. Nah, ini yang pertama. Wahai utusan ahli fuqara, sampaikan pada kawan-kawanmu. Yang pertama yang Allah berikan kepada golongan orang-orang yang kekurangan rezeki, orang fakir miskin, tapi mereka tetap taat kepada Allah. Yang pertama, nanti anna fil jannati ghurfatun, nanti di dalam surga itu ada satu kapling yang istimewa, dan kapling itu dibuatkan kamar yang khusus, dan kamar itu yang terbuat bukan hanya terbuat dari batu hebel, bukan terbuat dari batu batu bata, tapi kamar tersebut disusun terusun yang sangat indah, min yakutatin hamro'a,
dari yakut yang berwarna merah. Siapa yang tidak suka dengan intan emas mulia, logam mulia seperti yakut. Yang dulu ilaiha anul jannah. Kemudian penduduk ahli surga ketika melihat itu mereka pada iri, pada iri. Wah, itu ada kapling cakap itu sebagus itu buat siapa? Buat siapa? Buat apa? Orang-orang warga Gria Lebak Wangi apa buat siapa ya? Nah, gitu. Kamar yang dulu al-dunya ilan nujum, dan kamar itu bisa dilihat transparan, bisa dilihat bebas, dilihat oleh siapa aja. Nah, jadi katakanlah kayak rumah contoh, siapa aja boleh lihat, boleh lihat aja. Oh, ini punya rumah ini. Itulah nanti cadangan tempat yang sangat istimewa diberikan kepada siapa, dan tempat itu tidak ada orang yang bisa masuk ke ruangan itu kecuali illa nabiyun, kecuali para nabi, awaliyun para wali, au syahidun para orang-orang yang mati syahid, au fakir, au mu'minun fakirun. Nah, berarti setelah diberikan gambaran seperti tenang, biarpun kalian di dunia ini diberikan kekurangan rezeki, tapi nanti kelak kamu di akhirat akan diberikan fasilitas oleh Allah seperti itu. Tempat, jadi tempatnya bersama para nabi, para wali, para syuhada, para sholihin. Itu diberikan kepada sebagaimana orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang paling baik. Untuk itu ini juga peringatan bagi kita semua. Kalau kita lagi diberikan dicoba oleh Allah dalam kekurangan duit, kekurangan urusan dunia, jangan patah semangat, jangan putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah, fa innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Orang yang putus asa mengharapkan rahmat Allah. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan kalian putus asa untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang Allah turunkan kepada kita bukan semata-mata, bukan hanya sekedar rupiah, sekedar dolar, sekedar duit, bukan. Allah memberikan rahmat kepada kita itu dengan banyak jalan yang lain. Seandainya Allah mencoba kepada kita lagi diberikan kekurangan rezeki seperti itu, tetap taat, sabar, ketaatan, keimanan, jangan sampai goyah, jangan sampai termasuk hadis Nabi kadal fakru ayyakunu kufra. Jangan sampai kekurangan kita, kefakiran kita menghantarkan kita, menukarkan keimanan kita, akidah kita jadi berubah. Jangan sampai kekurangan kita, kefakiran kita, kemiskinan kita bisa menjadi murtad, bisa menjadi kafir. Karena bujuk rayu orang-orang yang ada di sebelah kita. Gitu. Wasaniyatu taikang kabin bidul iku iyat kulum melebu sopo al fuqara pira-pira fakir al jannata ing swarga. Qablal aghniyai ing dalam sadurunge wong kang sugih, pira-pira kang sugih binisfi yaumil kelawan gacek separuh dina. Wa huwa utawi nisfu yaumin iku miqdaru khamsati amin, kira-kira 500 tahun. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang lagi kekurangan rezeki, lagi pokoknya orang fakir miskin, kelak akan masuk ke dalam surganya Allah
Sebelum orang-orang kaya masuk ke dalam surga, dia dimasukkan dulu binisfi yaumin dengan selisih waktu setengah hari untuk perkiraan hari akhirat dibandingkan dengan hari dunia. Miqdaru khamsati mi'ati amin, 500 tahun, berarti satu hari di akhirat berarti 1000 hari di dunia. Betapa panjang Pak ya, antrian sampai 500 tahun. Antrian 500 tahun. Kita antri di ATM. Di ATM hanya ada orang 5 saja dah, baru selamat. Oh banyak amat itu orang, lama amat. Masih banyak di ATM. Ayo Pak, pindah aja Pak ke sana, ke Alfamart yang lain. Di Alfamart yang lain, di Alfamart yang lain ada lagi 10 orang. Pak, tambah banyak Pak. Paling nggak ada setengah jam. Itu aja sudah bosan, sudah jenuh. Apalagi menunggu antrian sampai 500 tahun. Itulah ini hanya memberikan support terhadap umat Muhammad yang dicoba oleh Allah lagi kekurangan rezeki. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang dalam kekurangan rezeki tapi mereka tetap eksis memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu dipuji oleh Allah. Coba kita lihat Al-Baqarah 273. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara'i, bagi orang-orang yang fakir. Orang fakir itu apa? Orang fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan, orang tidak bisa mencukupi kebutuhannya setiap hari. Ya. Dalam kata yang lain, la yajidu syai'an wala kasban, orang yang tidak punya apa? Punya gaji, belum punya gaji, nggak punya pekerjaan. Alladzi la yajidu syai'an aw yajidu ba'dha kifayati duna nisfiha. Itu orang fakir, orang yang tidak punya pekerjaan sehari-hari. Berarti orang yang punya pekerjaan sehari untuk mencukupi kebutuhan tentunya enggak ada. Itu namanya orang fakir. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir alladzina usiru, dan mereka itu terikat karena apa? Fi sabilillah, dalam menegakkan agama Allah. La yastati'una dzarban fil ardi, mereka tidak mampu untuk mencari karunia Allah di muka bumi. Mereka mencari karunia Allah di muka bumi, kerja ini enggak ada waktu, enggak ada sempat. Karena apa? Mengurus agama Allah ini masuk kategori orang fakir. Istilahnya apa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dia tidak sempat keluar untuk kerja, tapi sibuk untuk ngurusi agama Allah, untuk ngurusi hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan agama Allah. Yahsabuhul jahilu aghniya'an, orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka itu orang kaya, nggak menyangka kalau orang itu orang miskin, nggak menyangka kalau orang itu orang yang nggak punya, nggak menyangka kalau orang itu yang nggak punya kerja, nggak ada apa, nggak ada pemasukan, nggak nyangka. Karena apa?
minat ta'affuf, mereka menjaga wibawa, menjaga apa? Harga dirinya. Jangan sampai apa? Ta'rifuhum bisimahum, mereka apa? Mengetahui bisimahum, dengan sifat-sifatnya. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka menjaga jangan sampai meminta-minta, jangan sampai minta-minta. Walaupun mereka tidak punya, nggak punya duit, ya, nggak punya rokok, jangan sampai apa? Kita tunjukkan, saya ini orang nggak punya, saya ini orang butuh, saya ini nggak makan, saya kemarin ini orang lapar beberapa hari. Kadang kan kita kan sering melihat orang itu kan, Pak, assalamualaikum, minta sedekah, infak Pak, sudah 3 hari nggak makan, sering kan gitu Pak ya? Sering kan Pak ya? Buat makan Pak, buat berobat istri Pak, anak saya lagi di rumah sakit, sering keluhan-keluhan seperti itu. Tapi orangnya Pak, dalam kondisi apapun, hal itu dijaga supaya orang lain apa tidak tahu keluhannya. Dia hanya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anzil alaina rizqan wasi'an, ya Allah, turunkan kepada kami rezeki yang luas. Anzil alaina rizqan mubarakah, turunkan kepada kami rezeki yang berkah. Turunkan anzil alaina rizqan, ya turunkan kepada kami rezeki yang mudah. Kama anzalta minas sama imataram midrara, seperti engkau turunkan air hujan dari langit. Wala taj'alna minal qanitin, janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang mutus karena rahmat-Mu ya Allah. Selalu doanya seperti itu. Mereka menjaga. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kau infakkan yang paling baik menurut kalian, Allah Maha Mengetahui. Berarti alhasil orang-orang yang sibuk mengurus agama Allah, mereka dalam hidup kekurangan, itu masuk kategori orang miskin. Orang tersebut berarti berhak menerima apa? Zakat. Berhak menerima zakat. Kemudian dalam hadis yang lain diceritakan. Oh, nanti ada di sini aja. Oh, ada di bawah. Itu Nabi memberikan apa? Memberikan motivasi, walaupun Allah memberikan mencoba kalian hidup seperti itu, bersabarlah dalam kemiskinanmu, engkau akan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Kemuliaan tersebut sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang kaya. Yatamatta'una fiha haitsu ma sa'u. Yatamatta'una, padha ngalap seneng sapa wong fiha ing dalem jannah haitsu ma sa'u, dalam sekiranya padha ngarep sapa mereka semuanya apa? Menginginkan apa? Menginginkan masuk ke dalam surganya Allah dalam waktu yang cepat. Wa yaqulu Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam al-jannata, wa yaqulu lan Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam al-jannata ing swarga ba'da dukhulil anbiya, sak badane mlebune para nabi bi arba'ina aman kelawan 40 tahun, bisa babil mali krana sebab harta benda, mal, wal mulki dan lan kerajaan. Allazi aqtahu, kang wis paring ing Sulaiman sapa Allah Gusti Allah. Aqtahu wis paring sapa Allah ing Sulaiman sapa Allah taala fid dunya ing dalam dunia. Ini gambarannya. Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan Rasul, pasti sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Termasuk balasan orang-orang yang dipilih Allah menjadi nabi dan rasul, karena nabi dan rasul adalah sebagai apa? Wakil Allah
untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah kepada umat manusia di dunia, termasuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di samping beliau seorang nabi dan rasul, mereka adalah seorang miliarder, seorang raja, seorang yang kaya raya. Nabi Sulaiman masuk ke dalam surga nanti setelah nabi-nabi yang lain masuk surga lebih dulu. Selisihnya berapa tak Pak? Bi'arba'ina aman, 40 tahun. Karena apa? Bisa babil mal wal mulk, karena sebab harta yang Allah titipkan kepada Nabi Sulaiman, karena sebab jabatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Walaupun sudah dinyatakan Nabi Sulaiman lolos semuanya, tapi tetap apa? Dibedakan dengan nabi-nabi yang lain yang tidak diberikan fasilitas seperti itu. Itu nabi, apalagi kita orang awam. Untuk itu supaya kita bisa mengikuti jejak para nabi dan rasul seperti itu, untuk itu kita selalu apa? Nempel mengikuti orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah katakanlah seperti apa? Tawasul. Doa kita ini, doanya orang bodoh, orang awam ini susah. Supaya lebih mudah, lebih cepat doa kita diangkat, kita tawasul pada nabi, para wali, para orang-orang yang soleh. Gampangnya seperti itu. Enggak, kita mau nggak mau tawasul, kita mau berdoa langsung pada Allah. Kita mau nggak usah bertanya kepada orang, langsung bertanya pada Nabi, tanya sama Al-Quran. Ya boleh, seperti juga boleh sah-sah aja. Ini kan sering dibicarakan seperti itu. Ngapain nanya sama orang? Nanyanya sama Nabi. Emang pernah ketemu Nabi? Ketemu Nabi di mana? Di Pasar Anyar. Kalau Pak Muhammad ada, Pak Muhammad yang di Pasar Anyar ada. Kalau Nabi Muhammad ketemu di mana? Supaya kita nyambung, ya berarti sananya pada guru-guru kita. Contoh, kalau orang yang nggak mau, yang bertanya kepada Nabi langsung, yaitu orang-orang yang menjumpai hidupnya Nabi, yaitu para sahabat. Mereka ya benar, mereka nggak akan bertanya pada yang lain, harus bertanya pada Nabi. Kalau ada orang yang hidupnya zaman sekarang, pengennya kembali Quran pada dan hadis, bertanya pada para Nabi, berarti orang itu salah hidup ya. Aturan hidupnya itu di zaman Nabi. Karena apa? Nah kita ini mengikuti guru kita. Contoh, Nabi punya murid. Nah, Nabi punya sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat Nabi. Abdullah bin Umar kemudian ini sahabat Nabi, menjumpai Nabi. Sahabat Nabi berarti ada apa-apa tanya pada Nabi. Ya Rasul, ini boleh? Ya Rasul, ini halal. Ya Rasul, ini haram. Selalu bertanya pada Nabi. Kemudian Abdullah bin Umar punya murid namanya Imam Nafi'. Berarti kalau Abdullah bin Umar ini maksudnya apa? Sahabat. Imam Nafi' karena tidak bertemu dengan Nabi, namanya apa? Tabi'in, orang yang mengikuti sahabat. Imam Nafi' kemudian selama hidupnya dia menjadi ulama besar, punya murid namanya Imam Malik, yaitu Imam Malik yang memberikan mazhabnya Maliki. Berarti Imam Malik ini termasuk apa? Tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi menjumpai muridnya, tidak berjumpa Nabi, tidak berjumpa sahabat, tapi berjumpa muridnya sahabat orang Nabi, namanya Malik. Imam Malik punya murid Imam
Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid seterusnya. Akhirnya sampai pada guru kita. Kita kesimpulannya aja. Apa itu? Ringkesannya aja. Ringkesannya. Kalau kita suruh ngapalin Quran, sudah kedaluarsa payah. Kita suruh ngapalin hadis beribu-ribu, nggak hafal-hafal. Kita ngikutin kesimpulannya aja. Contohnya sholat caranya ini, takbir, baca Fatihah, ruku, iktidal, sujud dan sampai salam. Itu cukup kita mendapatkan ringkasan daripada guru-guru kita. Guru-guru kita daripada gurunya sambunglah kepada apa? Yaitu madzhab Imam Syafi'i. Oke, kok sampai situ tadi mana? Itu gambarannya Nabi Sulaiman seorang Nabi dan Rasul itu seperti itu, apalagi kita sebagai orang awam. Tapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah sampai akhir ayatnya. Wa nunajjil ladzina taqaw. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa walaupun mereka dalam kondisi kekurangan rezeki seperti yang kita bahas ini. Wa qala alaihi salatu wassalam inna fuqara'al muhajirina, saktamne pira-pira wong fakire sahabat muhajirin yasbiqunal aghniya'a yaumal qiyamati ilal jannati. Yasbiquna padha diisi sapa fuqara'ul muhajirin al aghniya'a ing pira-pira wong kang sugih yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ilal jannati maring swarga bi arba'ina kharifan kelawan 40 tahun aisanatin. Sahabat-sahabat muhajirin begitu juga sahabat-sahabat Nabi, baik muhajirin dan ansori, ada sahabat-sahabat Nabi sama, mereka ratingnya sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang kaya, sahabat Nabi ada yang miskin. Sahabat muhajirin ada yang kaya, ada yang miskin. Sahabat muhajirin yang miskin tapi tetap konsisten dan ikut membantu perjuangan Islamnya Nabi Muhammad, ya sama, mereka masuk ke dalam surganya Allah bi arba'ina kharifan, selisih 40 tahun dibanding orang sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Fa in qalla mat taufiqu bainal hadisaini, fa in qultu mongko lamun matur ingsun mat taufiqu ma utawi apa to iku at-taufiqu kecocokan bainal hadisaini ing dalam dua hadis. Apa kecocokan? Apa maksudnya apa? Apa kecocokannya, kaitannya masuk surga ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Tadi ya 500 tahun, ada yang 40 tahun. Tuh ada dua hadis seperti yang di atas kan, selisihnya khamsumi'ati amin 500 tahun, ada yang selisihnya cuman arba'ina kharifan 40 tahun. Apa kecocokannya? Ulna maturunnya jujur boleh, oleh, kena, au yakunu ayakun inton sop asabi wong kang dihin masuk surga bi khamsimi'ati amin kelawan 500 tahun fakiron sobiron. Nah ini mungkin orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu ya lebih dulu dengan tempo waktu 500 tahun mungkin. Nah ini pendapat ulama ini, karena mereka mereka orang fakir tapi sabar dalam kefakirannya, sabar dalam kemiskinannya, tetap menjaga iman dan ketakwaannya kepada Allah sampai akhir hayatnya. Kondisinya seperti itu, makanya dia dalam tempo waktu begitu jauh selisihnya dengan
orang-orang sesudahnya. Wasabiqu bi arba'ina kharifan ghairu sabirin. Wasabiqu tekan jin kang bedakake utawi kang masuk surga lebih awal bi arba'ina kharifan kelawan 40 tahun ghairu sabirin. Ya, mungkin mereka apa? Sama-sama fakir tapi kurang sabar. Nah, berarti sama-sama fakir tapi kurang sabar. Berarti yang diharapkan sama-sama fakir tapi sabar. Sama-sama fakir tapi maksudnya apa? Jangan bergaya, jangan berlagu gitu. Maksudnya seperti itu. Masih berapa menit, Pak? Kembali lagi. Ya udah kita baca dulu. Habisin satu pasal. Waya jujuran kena ayyakuna yen ta ana sapa asabiu kang jin masuk surga bi arba'ina kharifan kelawan 40 tahun fuqara al muhajirina ing pira-pira iku fuqara al muhajirina fakirib sahabat-sahabat muhajirin ala aghniyaim ing ngatasi pira-pira wong sugih muhajirin. Nah, begitu juga sahabat-sahabat Pak yang masuk ke dalam surganya Allah, di antaranya para sahabat bedanya 40 tahun. Ya karena apa? Mereka sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya, sahabat-sahabat Nabi ada yang miskin. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang miskin mereka tetap ya menjaga, membantu perjuangan Nabi sampai akhir hayatnya. Makanya mereka apa? Dimasukkan ke dalam surga Allah kelak. Bedanya dengan sahabat-sahabat Nabi yang kaya bi arba'ina kharifan, bedanya 40 tahun. Ya, ini apa pelajaran yang dapat kita ambil kesimpulan pada kajian kali ini? Apapun dalam kehidupan ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati pada kita. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amal. Siapa yang lebih baik di antara kalian dalam kondisi apapun. Semuanya ini adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang apabila diuji oleh Allah lulus dalam ujian dan kita bisa konsisten menjaga keimanan dan ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hukiya anna rajulan sa'ala Abdullah bin Umar wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka la ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dhalika al-arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla wa ta'ala midana wa ali baitina wa man hadra fi hadil jama' min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli rizqi wa ahli qur'an wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa hiya min ahli syarri wa khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi